sama orang lain ya, bukan sama saya nih Pak. Takutnya orang-orang tuh mikirnya Bapak cuma nyari perhatian doang gitu. Bukan, sekali lagi bukan saya sih nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi maksudnya orang takutnya. Hola netizen yang tercinta, drama uang donasi Agus tidak kunjung selesai. Terbaru, Agus dimarah-marahi oleh Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Momen ini viral setelah dibagikan oleh beberapa akun di media sosial. Dalam videonya, Ricky mengaku jengkel melihat kelakuan Agus yang dinilai tidak tahu malu. Ricky bahkan mengaku kesal melihat Agus teriak-teriak meminta semua uang donasi yang sudah dikumpulkan oleh Yayasan Pratiwi Novianti. Padahal uang hasil donasi itu bukan sepenuhnya milik Agus. Karena itu, ia mempertanyakan langsung ke Agus mengapa sampai berteriak-teriak memaksa untuk mengambil semua uang. Momen Agus diulti oleh sosok Jenderal Bintang 2 itu langsung menjadi perbincangan. Netizen yang budiman mengaku puas dan berterima kasih kepada sosok Ricky Sitohang yang berani mengulti Agus. Teruslah permasalahan ini. Cuma yang saya bingung, apa yang dikisruhkan? Ini kan uang donatur. Loh, Agus kenapa harus ngotot? Harus kepada Agus? Kita nggak boleh, kamu harus bersyukur Agus. Ada yang mau membantu kamu tuh bersyukur. Karena itu hanya untuk matamu, bukan untuk kepentingan lain. Dan kamu tuh tidak punya hak untuk ngambil overhandle itu uang untuk mau keapakan tuh duitnya, nggak bisa dong. Itu namanya melampaui apa yang sudah disepakati. Loh, terus bagaimana Novi nanti mempertanggungjawabkan pada donatur? Kamu bilang untuk mengobati mata ternyata dimanfaatkan untuk beli ini, beli itu, dan terbukti sudah ada yang digunakan kepada fungsi yang lain. Makanya terakumulasi lagi Novi. Nah, yang lucunya ya, kenapa Novi dilaporkan? Nah, mengatakan menggelapkan uang. Benar nggak Novi menggelapkan uang? Kalau benar itu bolehlah dipidanakan. Tapi kalau fungsi uang itu ada di tempat, ya dasarnya untuk melaporkan apa? Itu kan Novi yang inisiatornya. Saya tidak membela siapa-siapa, supaya ini duduk permasalahan, supaya betul-betul clear and clean. Sebaiknya, saya udah ikutin aja lah aturan main itu. Kamu kan mau pengen obat mata, ya suruh obat mata. Itu aja lakukan, melalui yayasan ini dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang jadi pokok masalah, jadi isu. Sehingga berlarut-larut, akhirnya lapor-lapor. Kira-kira gitu untuk sekarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jancuk Gus, ngene lho Gus. Kowe nek roh kowe lara, matamu rasa ndelok. Iki yo manut to, aja terus gawe ukara dhewe. Kowe gawe ukara dhewe nyewa pengacara kene, nyewa pengacara kono. Ujung-ujunge pengacara-pengacara kuwi njaluk bagian, Gus. Mending kowe nurut ning Teh Novi yo to. Teh Novi iki wis ngekeki kowe apa? Bantu galang donasi ben kowe enek dhuwit dienggo berobat. Lah kalau Teh Novi, wingko kowe diobatne, wis diobatne to. Wis berobat bar, lah duweke turane iku nggo kowe Gus, ora terus apa jenenge duweke turane ora dikekne kowe ora. Iki nurut Teh Novi ya wis cukup. Rasa nurut kono kene Gus Jan. Drogok we Gus tenan. Sorry teman-teman, tadi pakai bahasa Jawa soalnya saya lagi mengungkapkan isi hati saya aja biar lebih plong. Tapi gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Salam jigigis. Aku sih nangis-nangis dan konferensi pers. Kalian ya netizen, kalian jahat ya. Tak kasih tahu ya, jahatan kamu tau nggak ya. Aku cukup sekali donatur ya. Kalau sehari 2 kali suruh donatur lagi, mohon maaf ya. Tidak ada lagi ya. Aku sudah capek dibohongi. Kamu tuh tipe-tipe orang yang nggak bersyukur ya. Kamu udah dikasih duit ya kan, bukannya dipakai yang bener malah buat bayar apa segala macem ya kan. Mas Agus, kalau menurut saya mah ya mendingan Mas Agus teh fokus sama penyembuhan mata Mas Agus, jangan ribuh-ribuh sekarang ngelaporin sana ngelaporin sini, apalagi kemarin minta donasi 7 turunan gitu ya. Dan saya rasa ya kalau pendonor penyumbang mah tidak dipinta juga, kalau hatinya terketuk pasti terus aja ngasih gitu. Kalian ngerasa nggak kalau kasus Agus ini semakin muter, semakin ngejelimet, padahal intinya ini tuh salah paham antara Novi dan Agus. Ini semakin memperkeruh suasana itu kan itu ya, orang itu ya yang sudah tahu track recordnya kayak gimana. Kalau saya mah simple ya,
amit-amit gitu ya sampai kejadian. Ini mah tinggal ketuk hatinya Novi aja, berdua aja ngobrol Agus sama Novi. Agus bilang gini, Mbak Novi, Agus ini kan matanya tidak sembuh-sembuh, uangnya ini ada banyak, boleh nggak Agus pakai dulu ini uang untuk kebutuhan Agus, untuk bantu orang-orang yang sudah bantu Agus. Novi juga kayaknya bakalan ngasih izin aja. Kalau Novi kan nggak senangnya gara-gara setelah ada uang 1,5 miliar itu kan tidak terbuka. Setelah diadakan audit, ternyata uang itu dipakai bukan untuk pengobatan Agus, dan Agus malah pengobatan pakai BPJS, kan intinya itu. Terus saya sebel tuh sama saudara Agus yang bilang si Agus ini nggak bakalan sembuh. Jadi daripada uangnya habis buat pengobatan Agus yang nggak bakalan sembuh, yang mending dipergunakan untuk yang lain. Kan gila, dia bilang nggak sembuh di depannya Agus. Itu gimana mental si Agus? Dan untuk penyumbang itu kan ikhlas ya. Ya ikhlas kan bukan kewajiban masalahnya, tapi kenapa ini jadi seolah-olah bahwa kita itu harus nyumbang Agus? Mending Agus berpikir ulang deh, mending Agus duduk dari hati ke hati sama Novi, nggak perlu ada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duduk deh Agus sama Novi berdua, jangan bawa-bawa orang-orang yang jadi kompor, apalagi orang-orang kompor itu tahu hukum, jadi ribet. Mas Agus nih gua deleng-deleng semakin dina semakin dadi ini cangkemnya. Cocote lu, doak-doak ngorong-ngorong, lu kira gua budek apa gimana? Lu ngorong-ngorong seru banget. Aku sedih, cocote. Ujar-ujar lu itu dimburinya lu, wong-wong pada nggak sedih apa krungu lu doak-doak. Lu doak-doak seru banget, ngorong-ngorong kenceng banget. Ngasih gendang telinga gue bodol. Orang gendang telinga atau gendangnya Bahlala ikut bodol. Nggak perlu ngorong-ngorong Mas Agus, nggak perlu teriak-teriak. Itu kan mic-nya itu sejengkal di ngarep cangkem lu. Gak usah doak-doak, kecuali mic-nya di persidangan. Lu nena tambak sogra, aduh banget. Iya lu harus doak-doak. Tapi setelah gua emat-emat mah ya, ini Mas Agus emang jiwanya rebel banget ya. Wis cukup gua kerungu Mas Gilga Scream ya. Orang sudah tambah-tambahi Agus Scream. Ramane gua jalannya Agus Arab ganti jeneng tadi nek. Gara-gara lu duit donasi 1,5 M itu akeh banget Mas Agus. Seakeh apa ya? Gua kasih tidok nih Mas Agus, 1,5 M nek lu beli endok gulung ya, sejabodetabek ke gulung. Nek kagak, lu 1,5 M itu lu pergunakan buat beli telur gulung gak apa-apa. Tapi request lu melu digulung sisan. Cukup ya Mas Agus ya. Stop ya. Stop. Ojo doak. Lu nek doak maning gua empak na maling kalau maling gator ramane gue lu. Nek ora gue sumpel bulit cangkem dua ini. Jadi gimana? Gini. Gue gak ngerti deh. Ini kan sebenarnya simple ya. Si Agus disiram air keras sama bawahannya. Terus habis itu Teh Novi karena kasihan, dia akhirnya minta tolong beberapa orang, salah satunya Densu, untuk menggalang donasi. Terus masuklah si Agus ke podcastnya Densu, kekumpul lah donasi. Nah ternyata si Agus malah berobatnya pakai BPJS, ya kan? Uang donasinya malah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Donasi tidak digunakan sesuai peruntukannya, itu kan salah. Makanya akhirnya si Tenovi, karena dia ngerasa bertanggung jawab, dia yang menggalang donasi sama si Densu, mau mengamankan uang itu. Nah yang gua nggak ngerti, ini ada beberapa oknum ya, ada pengacara yang gondrong, itu ngeributin apa sih? Orang donasi buat dia berobat, ternyata duitnya nggak dipakai untuk berobat, ya udah balikin, kita donasi lagi aja. Yuk donasi untuk Agus bayarin utang Wawa, kita lihat ada yang mau kasih nggak? Yuk donasi untuk keseharian Agus di Aceh, kita lihat ada yang donasi nggak? Yuk donasi uang untuk terserah Agus lah, dipakai buat apa? Ya kita lihat. Yuk donasi karena Agus sedih banget. Ya kita lihat ada yang mau donasi nggak? Terus habis itu sekarang juga ada Pak Alvin cuk ikut-ikutan marah-marah. Pak, pertama jangan marah-marah Pak, belum ada yang marahin Bapak jangan marah dulu. Sama yang kedua, urusannya apa? Terus Bapak malah ngomong, saya tantang Novi sama Densu, saya punya mobil 3M, saya kasih mereka kalau mereka berani siram matanya sendiri. Ya Tuhan Pak, dikasih 10M juga orang gak bakal mau nyiram matanya pakai air keras. Lagian ngapain nantangin mereka gitu kan? Yang nyiram Agus kan bukan Novi sama Densu Pak. Lagian yang kedua, kalau Bapak punya mobil 3M, jangan kasih ke Novi sama Densu, kasih ke Agus Pak. Yang butuhkan dia. Tuh mobil Bapak jual, duitnya duit Bapak, habis itu duit Bapak kasih ke Agus. Nah jadi duit Agus. Nah ini kan duit donatur. Donatur tadinya buat kesehatan, buat pengobatan. Nggak taunya dipakai bukan buat pengobatan. Sama yang kedua, kalau Bapak emang punya uang 3M, pasang behel Pak. Coba pakein behel tuh Pak. Giginya agak jelek itu. Behel nggak mahal kok. Kemarin Damon Clear berapa tuh? Cuma 30 jutaan kalau nggak salah.
Sama yang kedua, gini loh Pak, nggak usah sombong punya mobil 3M. Koleksi sepatu emak saya lebih daripada 3M Pak, lebih mahal daripada mobil Bapak. Tapi kalau emak saya ngasih saya duit, Gustaf, nih duit buat kuliah ya. Iya Mama. Ternyata saya dapat beasiswa. Terus habis itu saya bayar kuliahnya pakai beasiswa. Terus duit emak saya pakai buat hal-hal lain. Emak saya kalau tahu, ya marah lah Pak. Dia bakal bilang, kampret. Ngomong kalau lu ada beasiswa, sini balikin duit gua sekarang. Ini bukan masalah sombong-sombongan siapa lebih kaya, siapa punya link Pak. Bapak katanya anaknya 9 naga, ada kenalan di rumah sakit gini-gini. Ya udah monggo ditolong Agus ya Pak. Gak usah marah-marah di video depan wartawan. Kalau Teh Novi sama Densu anaknya 9 mandri apa 9 suster atau 9 dokter juga pasti mereka udah langsung bantu Pak. Bapak kan lebih tuh 9 naga. Ya udah langsung bawa aja ke rumah sakit yang link Bapak yang katanya nggak bayar itu gitu loh. Kalau Bapak langsung lakuin itu jatuhnya Bapak orang baik. Terima kasih Pak. Satu Indonesia berterima kasih sama Bapak nih soalnya akhirnya kasus Agus sedih bahkan jadi kelar lah Pak. Orang-orang soalnya udah pada enek Pak sama kasus ini Pak. Sama kasus ini sama kasus Fadel juga tuh. Coba ya kan kita lagi ngomongin kasus ini ya kan. Agus jadi dari Agus sedih jadi Agus seneng gitu ya kan. Tapi takutnya nih Pak, kalau misalnya Bapak cuman keluar doang, ada link gini segala macam tapi nggak dilakuin, terus malah ngeributin si Novi sama Densu yang padahal cuma ngejagain duit orang nih Pak. Takutnya nih Pak, sama orang lain ya, bukan sama saya nih Pak. Takutnya orang-orang tuh mikirnya Bapak cuma cari perhatian doang gitu. Bukan, sekali lagi bukan saya sih nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi maksudnya orang-orang takutnya punya pemikiran kayak gitu Pak. itu orang-orang bukan saya Pak. Jadi kalau marah jangan sama saya Pak.